Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Nah, anakku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan pembahasan seperti minggu lalu, yaitu surat lamaran pekerjaan, ya. Tetapi kompetensinya mengenai mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan juga mengenai bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut. Sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa. Semoga pembelajaran kali ini Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan kalian untuk menerima ilmu pengetahuan dari guru-guru kalian hari ini. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai saja ya. Oke. Seperti pembelajaran minggu sebelumnya, seperti pembelajaran minggu sebelumnya, kalian telah mengetahui surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Ya, kemudian tujuan kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut untuk apa? Kemudian isi dari surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Unsur, dan yang terakhir adalah struktur secara sistematis dari surat lamaran pekerjaan tersebut seperti apa? Ya, saya harap kalian tidak lupa ya. Kalau lupa, kalian boleh mengulas kembali materi yang pernah saya bagikan sebelumnya. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah merespon evaluasi yang saya berikan. Ya, laporan ini sudah berikan juga sama saya di share di WA group. Semoga kalian yang telah mengerjakan selalu tetap konsisten ya anak-anak, dan tetap selalu semangat belajar biarpun dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Semoga Allah melindungi kita semua, amin. Oke. Hari ini mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian, saya harap kalian mengetahui unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di sini yaitu penggunaan huruf, kemudian penyusunan kata, penyusunan kalimat, yaitu penyusunan kalimat antara paragraf, yaitu dari paragraf isi, paragraf pembuka, paragraf isi dengan paragraf penutup, ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Dan juga setelah mengetahui kebahasaannya tersebut, kalian saya harapkan bisa menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut sesuai dengan kaidah kebahasaan dengan baik dan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ya. Semoga tercapai ya anak-anak, semangat. Oke. Baik. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya ya, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan itu adalah kamu nih saat akan membuat surat lamaran pekerjaan ya, selain menyiapkan mental, fisik ya, kalian juga harus menyiapkan alat tulis, karena pada dasarnya biasanya perusahaan akan meminta spesifikasi surat lamaran tersebut dibuat dalam bentuk apa, tertulis atau komputer ya. Kalian harus siapkan ya. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan adalah kalian harus yang pertama ya, kalian harus berpikir memilih kata yang tepat ya, kata yang tepat untuk menulis surat lamaran tersebut. Jangan sampai kata atau kalimat yang kalian susun ya disalahartikan oleh penerima surat tersebut. Apalagi di sini surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada seseorang, permohonan nih, kamu memohon untuk meminta pekerjaan kepada seseorang atau lembaga dan berharap pekerjaan tersebut kalian dapatkan. Berarti kalian juga harus pintar-pintar memilih kata, kemudian menyusun kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan strukturnya, kepaduan paragraf yang tadi saya bahas, paragraf
pembuka, paragraf isi dengan paragraf penutup, dan juga ketepatan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca. Ya, itu dulu yang harus kalian cermati di awal. Oke, selanjutnya ya, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu juga dari mana sih sumber lowongan pekerjaan tersebut kalian dapatkan. Kenapa? Karena dari situ kalian akan bisa berpikir untuk mengawali menyusun kalimat dari surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat. Contoh, sumber lowongan pekerjaan tersebut berdasarkan dari iklan media cetak. Pasti kalian harus menyantumkan ya, iklan apa sih yang kalian bacakan, dari harian mana, tanggal berapa, edisi kapan. Jangan sampai iklan tersebut sudah kadaluarsa. Jadi surat lamaran pekerjaan yang kalian buat itu akan sia-sia karena tidak berlaku lagi anak-anak ya. Kemudian yang kedua, informasi dari seseorang. Pastikan informasi tersebut valid ya. Cantumkan juga menurut informasi dari Bapak siapa ya, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan apa, posisinya apa ya. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga tersebut. Bisa informasi tersebut berasal dari perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan atau memang dari dinas terkait ya. Kalian juga harus cantumkan berdasarkan pengumuman nomor berapa ya, tanggal berapa, di mana pengumuman tersebut kalian dapatkan. Selanjutnya, permohonan instansi pada sekolah ya. Ini juga ada beberapa info lowongan kerja yang mereka cantumkan di sekolah ya. Itu juga bisa kalian awali ya berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang terdapat di instansi sekolah mana. Nah, kemudian kalian bisa ungkapkan sekolah mananya di surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya adalah inisiatif sendiri ya. Banyak orang ya yang membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan inisiatif sendiri, baik dari jenjang menengah maupun dari jenjang perguruan tinggi ya. Kalau misalkan inisiatif sendiri, berarti kan harus mengungkapkan ya kalian, bahwa kalian yang membuat lamaran pekerjaan tersebut sesuai dengan inisiatif sendiri, tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki info lowongan pekerjaan atau tidak. Berarti ya kalian mengungkapkannya yaitu yang bertanda tangan di bawah ini, siapa dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan Bapak Ibu pimpin ya. Itu adalah beberapa sumber ya, berdasarkan sumber informasi surat lowongan untuk membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya ya, bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu? Apa sudah pernah membuat? Ya, kita lihat. Baik anak-anak, saya kasih nomor di sini untuk memudahkan kalian. Nanti saya di bawah setelah slide ini nanti akan ada penjelasannya. Terlebih dahulu saya akan membantu membacakan ya. Barangkali takutnya PPT yang saya sajikan di sini tidak jelas. Seperti minggu kemarin itu ada yang komen bahwa Bu, PPT-nya kurang jelas untuk contohnya gitu kan ya. Makanya saya bacakan. Bandung 20 April 2017 ya. Halnya lamaran pekerjaan lampirannya 7 lembar ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Personalia PT Ice Hardware Indonesia Tbk di tempat. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapat dari koran Priangan tanggal terbit 17 Agustus 2017, bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan posisi virtual messenger. Dengan ini saya mengajukan diri di posisi tersebut. Adapun data saya sebagai berikut. Nama
Fikri Wilda Nugraha, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 April 1995, agamanya Islam, pendidikannya S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, nomor handphonenya 0838 26236393, emailnya fikriwildanugraha@gmail.com, alamatnya Jalan Nagoro, Kapling Paledang, nomor 10, Kampung Paledang, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung, ya. Kemudian dengan bekal pengalaman yang pernah saya tekuni, saya dapat mengerjakan tugas di posisi yang saya lamar. Besar harapan saya atas terkabulnya permohonan kerja ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Fikri Wilda Nugraha. Nah, daftar lampiran ya terdiri dari 1 surat lamaran kerja tersebut, pas foto berwarna terbaru, ya, fotokopi KTP, riwayat hidup, ijazah, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini contohnya, ya. Kita lihat penjelasannya. Saya akan membahas satu persatu ya. Oke, untuk hal dan lampiran. Baik. Ini bentuk surat lamaran pekerjaan. Sumber informasinya kalau yang tertera di sini adalah berasal dari koran media cetak, ya, Koran Priangan, tanggal terbitnya 17 Agustus 2017. Seperti pembagian surat pada umumnya, ya, pembagian surat itu terdiri dari ada bagian paragraf awal, ada bagian paragraf isi, dan ada bagian paragraf penutup, ya. Kita awali dengan yang tadi ada di slide selanjutnya adalah perihal hal dan lampiran. Bandung 20 April 2017, ya. Bandung ini nama kota, sehingga aturannya menurut kaidah kebahasaan adalah diawali dengan huruf kapital, kemudian koma, selanjutnya itu koma, kemudian diberi jarak 20 April, tanggal pembuatannya yaitu di mana di Bandung, tanggal berapa, 20, bulan apa, April, tahunnya tahun berapa, 2017. Maksudnya seperti itu. Jadi tanggal pembuatan suratnya itu, surat tersebut dibuat pada tanggal 20 bulan April 2017 di mana, di Bandung. Ya. Halnya. Jadi sebelum si pembaca membaca isi dari surat tersebut, fungsinya dari hal ini adalah untuk mengetahui secara awal isi dari surat tersebut mengenai apa. Oh, halnya yaitu lamaran kerja. Oh, berarti isi surat tersebut adalah mengenai lamaran pekerjaan. Berapa lampiran, ya, surat tersebut diberikan, yaitu 7 lembar. Itu adalah informasi awal yang harus kalian berikan kepada si penerima surat, ya, khususnya surat lamaran pekerjaan, gitu. Oke, kita lihat hal dan lampiran. Hal dan lampiran ialah singkatan dari perihal atau permasalahan yang tadi saya katakan, atau tujuan kenapa surat itu dikirim, ya. Penempatannya selalu di pojok kiri atas, tuh, di pojok kiri atas, ya anak-anak, pojok kiri atas, ya, pojok kiri atas. Oke, ya. Untuk penulisan hal, kalian tulis saja halnya melamar pekerjaan. Karena di sini suratnya adalah surat mengenai lamaran pekerjaan, ya. Kemudian diikuti dengan lampiran di bawahnya. Sesuai dengan standar EYD atau PUEB, ya, yang baik dan benar. Hal dan lampiran menggunakan awalnya adalah huruf kapital, begitu ke dengan isinya. Oke, kita lihat. Ya, diawali dengan huruf kapital, halnya. H-nya, L-nya huruf kapital. Kemudian halnya mengenai apa, tujuannya adalah lamaran pekerjaan, L-nya kapital, P-nya kapital. Ya, cukup jelas ya anak-anak ya.
Oke, kalau cukup jelas, lanjut. Oke. Yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Penempatan tempat dan tanggal surat di pojok kanan atas. Surat ya biasanya untuk penempatan tempat dan tanggal surat itu adanya di pojok kanan atas. Usahakan untuk menulis nama tempat sesuai dengan EID. Contohnya Bandung 20 April 2020. Selalu menggunakan tanda koma setelah tempat dan menggunakan huruf kapital untuk nama tempat dan bulan. Jelas ya? Yang tadi saya katakan ya, Bandung 20 April 2017. Surat ini dibuat di Bandung tanggal 20 bulan April 2017. Jelas? Kalau jelas, lanjutkan. Selanjutnya adalah alamat tujuan surat. Ya, seperti apa sih alamat tujuan surat? Kelewat. Sabar. Alamat tujuan surat. Ya, alamat tujuan surat. Untuk alamat tujuan surat letaknya tepat di bawah hal. Ya, ada lampiran seperti contohnya, yang terhormat, Bapak Ibu Personalia PT AC di tempat. Ya. Tulis di tempat. Kalau memang kalian tidak mengetahui alamat yang dituju tersebut di mana, tulis di tempat saja. Itu langkah aman untuk kalian dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Kita lihat lagi seperti ini ya. Yang terhormat, YTH, yang terhormat, bukan yang tercinta ya anak-anak. Ingat, tujuannya di sini adalah surat lamaran pekerjaan. Bapak atau Ibu, karena kita tidak mengetahui yang menerima surat itu adalah gendernya laki-laki atau perempuan, sehingga di situ ditulis Bapak atau Ibu Personalia atau HRD PT AS Hardware Indonesia Tbk. Tuliskan nama perusahaan lembaga yang kita tuju dengan lengkap di tempat. Ya. Oke, jelas ya. Setelah itu salam pembuka, bukan salam pramuka ya. Kalau salam pramuka berarti salam. Ini salam pembuka dan kalimat pembuka. Bukan salam hangat ya, tetapi dengan hormat. Salam pembukanya dengan hormat. Kalau diawali dengan hormat, maka diakhiri dengan hormat saya. Bu, boleh enggak menggunakan assalamualaikum? Boleh. Ya, gunakan assalamualaikum, berarti diakhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Tadi ada kesalahan teknis, ya, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk mengajar pada pagi hari ini. Lanjut ya anak-anak. Tadi pembahasannya sampai mana? Sampai untuk hal dan lampiran sudah, tempat dan tanggal surat sudah, alamat dan tujuan surat sudah. Ya. Lanjut ke salam pembuka. Ya. Salam pembuka. Nah, lihat di sini salam pembukanya yaitu diawali dengan hormat. Maka dari itu nanti di terakhir di paragraf penutupnya, setelah paragraf penutup, salam penutupnya yaitu dengan menggunakan hormat saya. Bu, bagaimana jika menggunakan assalamualaikum? Boleh menggunakan assalamualaikum, berarti nanti salam penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian dengan hormat berdasarkan informasi, ini adalah kalimat pembuka ya. Dengan hormatnya adalah salam pembuka, kemudian kalimat pembukanya adalah berdasarkan informasi. Nah, ini dia, berdasarkan informasi. Tergantung sumber info lowongan pekerjaan yang kamu dapatkan. Yang kamu dapatkan itu dari mana? Tadi saya di awal sudah membahas bisa dari iklan media cetak, media online, kemudian atau memang inisiatif sendiri, atau memang dari lembaga tertentu, atau mungkin dari sekolah. Nah, ini adalah kalimat awal yang harus kalian gali ya dalam penulisan kalimat pembuka. Berdasarkan informasi dari mana dan seterusnya ya. Kemudian penjelasan dengan hormat ini diawali dengan huruf kapital ya anak-anak. Nah, huruf kapital, D-nya huruf kapital.
kemudian diikuti dengan tanda koma dengan hormat, karena ini kan berkelanjutan ya anak-anak ya. Kemudian kata berdasarkan di alinea baru masih menggunakan huruf kecil ya, karena diikuti tanda koma yang tadi yang di sini nih ya. Berdasarkan informasi, B-nya huruf kecil ya, tetapi kebanyakan orang menggunakan huruf kapital karena berpikir ini merupakan alinea baru ya. Nah, seperti ini dengan hormat tanda koma seharusnya ya, setelah tanda koma di sini ya berkelanjutan, yaitu menggunakan huruf tidak kapital. Tetapi banyak orang menggunakan kata berdasarkan karena ini adalah alinea awal, dia menggunakan huruf kapital ya. Jadi mana yang betul, Bu? Nah, ini juga boleh ya, karena berpikiran bahwa mengawali yaitu menggunakan huruf kapital gitu. Lanjut, isi dan biodata, paragraf isi ya. Nah, isi dan biodata. Kebanyakan orang menggunakan huruf kapital di kata nama, tempat, tanggal lahir, agama, dan seterusnya, karena di alinea kalimat pembuka sebelumnya menggunakan tanda koma, jadi kita menggunakan huruf kecil saja ya. Sedangkan nama orangnya, nama tempat, bulan, universitas, kemudian dan lain-lain ditulis dengan huruf kapital. Bu, maksudnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Ini sudah masuk ke ranah paragraf isi dengan hormat, kemudian koma, berdasarkan informasi, B-nya huruf kapital ya, yang saya dapat dari koran Priangan tanggal terbitnya 17 Agustus 2017 bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan posisi visual marketers. Dengan ini saya mengajukan diri di posisi tersebut. Adapun data saya sebagai berikut. Nah, maksudnya di sini ini bisa menggunakan tanda koma, ini bisa menggunakan tanda titik koma ya. Setelah itu dilanjutkan dengan biodata dari si pelamar pekerjaan tersebut. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, nomor HP, email, alamat. Biarpun penulisannya ada di awal alinea, tetapi ini masih kelanjutan dari kalimat atas ya, tandanya di sini koma atau titik koma, maka dari itu penulisannya yaitu menggunakan huruf tidak kapital. Kecuali ya pada penulisan nama orang, kemudian nama tempatnya, agama, kemudian identifikasi informasi pendidikan terakhir, universitas atau sekolahnya, kemudian alamat rumah, itu menggunakan huruf kapital pada porsinya masing-masing. Oke, lanjut. Setelah itu kalimat penutup surat. Yang mana, Bu, kalimat penutup surat? Kalimat penutup surat. Saya geser dulu sebentar ya. Nah, ini adalah kalimat penutup surat. Dengan bekal pengalaman yang saya tekuni, ingat pada strukturnya pernyataan umum, pernyataan atau tesis dari surat lamaran pekerjaan. Ya, pernyataan harus dibarengi dengan argumentasi menguatkan bahwa si pelamar menguatkan si pemberi lowongan pekerjaan tersebut bahwa kamu layak untuk mendapatkan kerjaan tersebut. Nah, mungkin di sini kata-katanya ya, dengan bekal pengalaman yang saya pernah tekuni, berarti si pelamar ini menyatakan bahwa saya ini sudah berpengalaman loh. Ya, saya yakin dapat mengerjakan tugas di posisi yang saya lamar. Ini adalah penguatan dari pernyataan umum yang ada di atas. Kemudian dia menyatakan harapannya, ya, besar harapan saya atas terkabulnya permohonan kerja ini. Ya, saya berharap karena saya sudah memiliki pengalaman yang saya sudah tekuni, kemudian juga saya juga
dapat mengerjakan tugas dengan baik pada posisi yang saya lamar, dengan kualifikasi saya yang saya jabarkan, ya saya berharap saya bisa diterima gitu kan, terkabul permohonan kerja saya di perusahaan tersebut, seperti itu ya. Kemudian atas perhatiannya Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Itu adalah kalimat penutup surat dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, yang tadi saya katakan kalau diawali dengan hormat, maka akhirnya hormat saya. Ini adalah estetika kebahasaan ya. Jadi sinkron, tidak jadi enak didengar atau dibacanya. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk penjelasan tentang bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan dan juga dengan penjelasan kaidah kebahasaannya. Ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di grup ya, apa yang ingin kalian tanyakan ya. Setelah itu saya di sini memberikan beberapa contoh ya, contoh surat sebagai bahan pengetahuan bagi kalian, yaitu contoh surat lamar pekerjaan berdasarkan iklan ya. Di sini berdasarkan iklan yang dimuat di pikiran rakyat, tanggal berapa, hari Rabu iklan tersebut dibuat. Ini Garut yang bisa saya katakan, nama kota, G-nya harus besar, 5 Januari 2020, hanya lamaran pekerjaan, hampir ada 1 berkas. Anak-anak, ada bentuk surat lamar pekerjaan yang digabung dengan biodata diri kalian. Ada juga surat lamaran yang dipisah biodata diri kalian. Bu, mana yang betul? Dua-duanya juga betul. Ya boleh, dua-duanya boleh Bu, boleh. Ya, boleh digabungkan dengan biodata diri kalian, boleh juga dipisah, gitu kan? Oke. Tergantung dari permintaan dari si yang memiliki informasi kerjaan tersebut ya. Kalau tidak ada informasi tersebut ya kalian bisa membuatnya dengan kira-kira pertimbangan mana ya yang baik untuk kalian buat dalam pembuatan surat lamar pekerjaan ya. Nah ya, di sini bisa kita lengkapi ya anak-anak. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegasi sebanyak 1 lembar, fotokopi transkrip nilai yang sudah dilegasinya 1 lembar, fotokopi SKCK ya kepolisiannya 1 lembar, fotokopi KTP-nya 1 lembar, pas fotonya 3x4 4 lembar ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menyusun surat lamar pekerjaan. Seperti tadi yang sudah saya jabarkan di atas tentang kaidah kebahasaan dari surat lamar pekerjaan. Bagaimana caranya menyusun surat lamar pekerjaan? Cara menulis surat lamar pekerjaan yang baik dan benar adalah 1. Persiapkan kertasnya, jangan lupa. Ya, alat dan bahannya harus kalian siapkan terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa membuat surat tersebut dengan menggunakan tulis tangan. Pastikan menggunakan tinta hitam. Jika diminta untuk membuat surat lamar pekerjaan adalah bentuk tik, kalian juga perhatikan juga aturan ukuran font, jenis font, ukuran kertas, jenis kertasnya ya harus diperhatikan. Di sini kalian tujuannya adalah memohon pekerjaan. Jadi aturan main dari perusahaan atau lembaga yang kalian tuju itu harus diikuti. Ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar jelas. Ya, gunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, benar. Ya. 2. Tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Maksud tujuannya adalah meminta permohonan. Ada paragraf pembuka, paragraf isi dengan paragraf penutup. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Direkomendasikan menggunakan tulis manual dengan menggunakan tangan. Ya, di sini agar apa? Ya, dari tulisan tangan tersebut secara psikologis banyak HRD yang bisa menilai kepribadian masing-masing pelamar pekerjaan melalui tulisan. Ada yang seperti itu. Atau juga ingin melihat keaslian dari
surat lamaran yang dibuat oleh para pelamar. Bisa seperti itu. Ya, tapi kebanyakan memang di poin 3 ini adalah diminta menulis surat lamaran pekerjaan tersebut secara manual dengan menggunakan tulisan tangan dan menggunakan tinta hitam. Ya. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi saya bilang kerapihan, kebersihan, mencirikan kepribadian dari si pelamar tersebut. Nomor 5, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Selain dokumen utama seperti ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat PKL atau uji kompetensi, kalian mungkin pernah ikut pelatihan atau kursus yang mendukung kompetensi diri kalian, ya alangkah lebih baiknya kalian lampirkan di sana, ya salah satu nilai plus buat kalian untuk bahan pertimbangan dari si penerima pemberi pekerjaan tersebut, ya. Poin nomor 5 dan poin nomor 6. Oke, baik anak-anak, saya rasa untuk penjelasan tentang kebahasan dari surat lamaran pekerjaan dan bagaimana caranya menyusun surat lamaran pekerjaan hari ini cukup sekian. Jadi kesimpulannya adalah, ya, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, ya, terlebih dahulu kalian harus menyiapkan atau memperhatikan kata, kalimat yang harus kalian susun sesuai dengan informasi surat lamaran pekerjaan yang kalian dapatkan. Karena di sini surat permohonan, sehingga kalian diminta untuk dengan secara cermat, teliti, secara baik dalam menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut, berharap agar surat lamaran pekerjaan tersebut dapat diterima dan kalian mendapatkan lowongan pekerjaan tersebut, ya. Kemudian dalam membuat surat lamaran pekerjaan juga pastikan kalian juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian isinya juga harus singkat, padat dan jelas, menggunakan tulisan tangan, direkomendasikan menggunakan tulisan tangan. Kemudian alat tulis kertasnya juga harus dalam keadaan bersih dan rapi, karena itu ada nilai plus untuk kepribadian masing-masing pelamar pekerjaan, ya. Selamat mencoba anak-anak untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga sedikit ilmu mengenai surat lamaran pekerjaan ini bermanfaat bagi kalian semua ke depannya nanti setelah kalian menyelesaikan jenjang pendidikan menengah kalian, ya. Selalu semangat, selalu menjaga kesehatan, ya, jangan remehkan segala sesuatu hal yang terlihat mudah, ya, tetap selalu waspada, ya, fokus, jangan menunda pekerjaan. Kalau bisa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan saat itu juga, kerjakan saat itu juga, karena waktu terus berputar, tidak ada waktu yang bisa terulang kembali. Baik anak-anak, ya, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi selanjutnya mengenai pembahasan surat lamaran pekerjaan, nanti saya akan share lewat WA Group atau Google Classroom kelas bahasa Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.